Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini HSG ditutup merah tipis ya, turun 0,02% aja ke level 7787. Untuk support resistennya masih sama. Tadi sempat hijau sih sebenarnya untuk IHSG, sempat hijau mendekati resistennya, cuman masih belum bisa nyentuh level itu. Belum bisa nyentuh level 7800-an ya untuk hari ini. Oh, sempat sih 7805 untuk harga tertingginya, cuman ya ini masih cenderung sideways sih kalau secara teknikal untuk IHSG hari ini. Untuk supportnya masih di 7730-an dan resistennya di 7810-an ya. Kalau kita lihat untuk nilai transaksinya, IHSG hari ini paling rame di BBRI, tapi di BBRI aslinya keluar cukup banyak lagi. Hari ini net sale 452,4 M untuk hari ini aja ya. BBRI aslinya juga keluar lumayan banyak ternyata di Telkom, 158,3 M. Selain di BBRI Telkom, untuk aslinya juga keluar di PSAB, PRMS, Brand Pani. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini masih ASII ya, ASII sama Bank BNI. BBNI hari ini aslinya masuk lumayan banyak, 146 M lebih. Kemudian di ASII juga masih net buy, hari ini net buy 105,3 M. Kemudian di INDF net buy 77,9 M. Di BBCA hari ini aslinya masuk ya, harga sahamnya naik, aslinya masuk 63,7 M. Untuk besok ya semoga aja sih bisa ini sih bisa mencoba buat nguji resistennya di 7810-an ya. Semoga aja bisa naik. Apakah bisa breakout atau enggak ya kita lihat aja untuk besok Kamis. Mungkin kalau belum bisa breakout untuk minggu ini, kemungkinan untuk IHSG berarti sideways seperti ini ya, di range area 7730-an sampai 7800-an. Pantau aja area support sama resistennya ini. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, kita akan langsung cek saham BBRI dulu. Ini yang paling banyak dijual asing dan harga sahamnya tadi open gap bawah lumayan dalam. Di awal market opennya di 4830, bahkan sempat merah juga ya tadi ya, emang ditutup merah sih, maksudnya sempat turun ke 4810 untuk hari ini, kemudian ditarik naik lagi ke 4860 untuk harga penutupan Bank BRI hari ini. Hati-hati ya kalau secara Fibonacci supportnya masih cukup dalam ya, kita nggak tahu arah market dalam jangka waktu pendek, bisa jadi tiba-tiba besok terjun kemudian ngangkat naik lagi. Jadi ya sedia cash aja sih untuk teman-teman ya yang misal mau minat masuk di saham Bank BRI. Kalau udah punya posisi dan floating loss, disclaimer kalau mau average down ya, cuman lihat money managementnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, aslinya keluar cukup banyak di saham BBRI, 452,4 M. Kalau kita lihat lebih detail coba untuk saham BBRI siapa yang nampung. BBRI hari ini yang nampung untuk aslinya sendiri nggak ada ya. Ya ini yang nampung HD DXTP, cuman secara nilai ini kita bisa lihat bareng-bareng, HD cuma 4,8 M aja. DX nampung 3,8 M, TP nampung 2,7 M, sedangkan yang keluar ini untuk aslinya cukup banyak ya. CC net sell 142,6 M, kemudian AKYU net sell 100 M lebih. KZ, ZP, RX ini juga jualan cukup banyak hari ini di saham BBRI, jadi di distribusi asing besar-besarannya untuk saham BBRI hari ini. Untuk lokalnya nampung dan masih broker-broker ini aja yang mendominasi nampung BBRI, YP, CC, XL, IF ya. Kalau cukup banyak retail yang masuk, ini kayaknya masih agak berat buat rebound naik ya. Mungkin kemungkinan sideways itu lumayan bagus ya untuk BBRI hari ini kalau aslinya keluar cukup banyak ya. Mungkin untuk besok pantau aja misal merah ya, misal merah pantau aja harga terendahnya waktu itu di 4760 mungkin ya.
Harga terendah tanggal 8 Oktober sama 19 Agustus. Ya, pantau aja level ini sih area 4750-an mungkin untuk besok Kamis misal merah ya, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Soalnya kalau buat low baru di bawah ini ada potensi buat ke 4650-an ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry jangan buru-buru untuk saham BBRI. Nah, takutnya kalau koreksinya lebih dalam itu. Ya kalau naik ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan sih harganya murah. Cuman ya kalau aslinya masih cenderung distribusi masih agak berat ya buat naik. Jadi sabar aja dulu mungkin buat teman-teman yang masih floating loss di saham BBRI. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Untuk resistennya masih di level 5000. Untuk selanjutnya kita akan cek saham. Oh ya, untuk laporan kuartal 3-nya apakah udah di-update? Kayaknya belum ya. Kita tunggu aja, semoga aja sih positif ya untuk laporan kuartal 3 untuk saham Bank BRI ini. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang asingnya masuk lagi hari ini walaupun cuma naik tipis 0,44%, cuman beberapa hari terakhir ini masuk sih untuk asingnya. Jadi kemungkinan buat ngejar 5.825 mudah-mudahan untuk bulan ini bisa kecapai ya. Untuk bulan ini kan udah mau akhir bulan juga ya, ternyata nggak kerasa. Untuk resistennya di 5825 ya, kita pantau aja mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi floating profit, sekiranya besok ketika mendekati area resisten ini malah berat buat breakout atau ada yang distribusi ya. Selama running trade kan kelihatan itu ada yang jual berapa lot ya pantau aja resistennya 5825 dan supportnya di 5500 itu secara teknikal untuk saham BBNI. Kalau kita lihat transaksinya hari ini net buy sebanyak 146 M ya, cukup banyak sebenarnya untuk sekelas BBNI. Kalau kita lihat lebih detail Bank BNI hari ini tanggal 23 ada YU-nya versi asing, net buy sebanyak 160,2 M. Selain YU, KZ masuk lagi di saham BBNI. Bahkan kalau kita perhatikan 100% transaksinya KZ hari ini di saham BBNI buy ya. Tidak melakukan penjualan sama sekali. Nilai transaksinya 48,3 M dan juga net buy 48,3 M. Untuk ZP ini cenderung scalpingan. Hari ini net buy 11,1 M aja. Padahal nilai transaksinya 143. Kemudian yang keluar untuk aslinya BK ya, cuma secara nilai diakumulasi asing lebih banyak asingnya yang masuk. Untuk lokalnya sendiri jualan, sebagian retail keluar. Mudah-mudahan aja untuk besok hari Kamis masih bisa naik ya. Kalau naik ya target price-nya masih di sini 5.825-an. Semoga aja bisa breakout dan ngejar harga tertingginya waktu itu di 6.250 ya, itu harga tertingginya sekaligus resisten kuatnya. Kalau bisa breakout di atas itu otomatis ATH untuk saham BBNI ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini naik setelah mendekati area support ya. Tadi sempat nyentuh enggak ya? Untuk saham Bank BCA enggak sih, tadi langsung naik ya. Jadi open market langsung naik. Oh, tadi dibuka sedikit merah sih, open gap bawah. Jadi kemarin kan close di 10.500. Hari ini opennya di 10.475, cuma langsung naik dan close di 10.650. Secara technical masih sideways ya di range area ini antara 10.400 sampai 10.900-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya masuk kembali sih, walaupun secara nilai belum gede-gede banget ya. Net buy sebanyak 63,7 M. Kalau kita lihat lebih detail BBCA hari ini tanggal 23, BK, kemudian ZP, KZ ini broker-broker asing ya yang masuk. Dan kalau kita perhatikan aslinya cenderung scalping sih. Ini untuk AK itu cuma net buy 5 M aja, padahal nilai transaksinya 219,6 M ya. Kemudian ZP, BK, KZ juga net buy cuman masih cenderung trading. Untuk lokalnya sendiri net sell CC versi lokal net sell 26 M dan sebagian retail juga keluar ini di saham BBCA. Mungkin untuk besok kalau naik ya masih di sini sih untuk target price-nya di 10.950-an. Kalau menurut saya sih
ya mungkin masih sideways ya. Jadi kalau mau entry itu bagusnya mendekati area support ya. Kalau di tengah-tengah agak nanggung, ini di tengah-tengah antara support sama resistennya. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Semoga saja untuk besok masih bisa naik di awal market. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PANI ya, yang hari ini koreksi juga lumayan dalam 4,58% setelah kemarin 2 hari terakhir ya, ketika gagal breakout. Untuk PANI itu udah mulai didistribusi oleh asing sih, jadi perlu hati-hati buat teman-teman yang misal minat masuk di saham PANI. Jangan buru-buru kalau besok merah ya, karena supportnya lumayan dalam, ada di 14 ribuan. Jadi mending tunggu di level ini aja misal PANI merah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 23 Oktober, untuk aslinya keluar lagi nih net sell 37 eman. Kalau kita lihat lebih detail PANI, soalnya kalau di harga atas retailnya udah mulai masuk ya, berarti kan ada yang jualan ya. Siapa yang jualan? Kalau kita lihat lebih detail, ini yang masuk paling banyak XL 18,1 M. Heran kok berani masuk di harga atas ya ini. YPS XCCP ya, ternyata broker-broker retail yang nampung saham PANI di harga atas. Yang jualan untuk asingnya BKCC AK ya, ini net sell. Untuk BK-nya bahkan cenderung distribusi ya untuk BKCC hari ini di saham PANI. Ya mereka jualan cenderung distribusi sih, karena nilai transaksi dan net sell-nya nggak beda jauh ya. Untuk BK net sell 16,4 M, nilai transaksinya 16,9. CC juga net sell 12,8 M ya. Mereka misal tiba-tiba distribusi banyak ya bisa longsor ini untuk saham PANI. Jadi mungkin masih mau jaga harga supaya nggak langsung terjun bebas, jadi jualannya dari segini ya. Tapi itu pun hasil lumayan banyak sih. Untuk lokalnya yang nampung ya ini XL, YP, XC ya. Mungkin buat teman-teman yang misal hari ini malah masuk di saham PANI, untuk besok sih saran saya kalau misal merah jangan buru-buru buat average down aja kalau nggak mau cut loss ya. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau setelah tren ini masih tren besarnya masih bullish ya, cuman kalau distribusi besar-besaran di harga atas ya perlu hati-hati juga. Pantau aja spotnya 14.000 misal besok merah, dan untuk resistennya masih di 16.300. Itu untuk saham PANI. Mungkin kalau misal koreksi turun dan di area support ini ada yang sekarang, nah itu baru kesempatan kalau mau entry. Semoga aja bisa mantul naik. Tapi kalau jebol di bawah 14.000 ya mending diantisipasi aja cut loss atau gimana ya. Jadi resikonya nggak terlalu gede kalau ambil di area support. Oke, itu untuk saham PANI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini aslinya masuk lagi, dan harga sahamnya naik sih walaupun nggak tinggi-tinggi banget ya. Tadi sempat turun, ternyata turun nggak sih? Enggak ya. Jadi untuk saham ASI emang tadi sempat koreksi turun ke area supportnya 5.175, cuman ditarik naik lagi dan ditutup surplus 0,47% ya ke 5.300. Jadi masih bertahan di atas supportnya, cukup bagus untuk saham ASI. Dan ASI-nya masuk lagi sih, jadi 3 hari terakhir ini ASI-nya masuk terus. Mudah-mudahan aja untuk beberapa atau bulan ini bisa nguji resistennya yang di 5425 ya. Kita tunggu aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, saham ASII tanggal 23 Oktober aslinya net pay sebanyak 105,3 M. Ini kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir, berarti dari awal minggu ini ya. Dari hari Senin dan net pay 429,9 M, dan hitungannya ASI yang paling banyak dibeli asing dalam 3 hari terakhir ini ya kan. ASI Bank BNI lagi goto. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham ASII hari ini tanggal 23 AKBK yang masuk ya, dan mereka asing. Untuk AK-nya versi asing net pay banyak 68,5 M. Kemudian untuk BK versi asing net pay 50,6 M, BB, TP, RX juga net pay hari ini di saham ASI. Yang keluar untuk aslinya ZPU, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri ada yang akumulasi yaitu AK, dan kalau kita perhatikan yang keluar sebagian broker-broker retail ya, jadi harga sahamnya bisa naik. Mudah-mudahan aja untuk besok masih bisa hijau. Untuk target price-nya masih di
5.400 5.425. Mungkin pantau aja level ini buat teman-teman yang udah floating profit. Kalau sekiranya di area resisten agak berat buat breakout, kalau mau sebagian diamankan ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ASII. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Mungkin kalau laporan kuartal 3-nya bagus, ya ada potensi breakout dan ngegas sih. Kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham ASII ya. Selanjutnya kita akan cek saham Gotoh yang hari ini naik lagi 2 poin ke area resistennya 74. Jadi ya berarti untuk besok Kamis itu penentuan ya, apakah bisa breakout atau malah koreksi turun. Ini resisten kuat untuk saham Gotoh 74 ini. Sempat merah koreksi dikit tadi ke 71, kemudian ngegas ke 74. Kalau kita lihat untuk transaksinya Gotoh hari ini aslinya masuk lagi nih 40,5 M ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini, hari ini untuk aslinya ada BB yang akumulasi sebanyak 41,3 M dan 100% transaksi BB hari ini di saham Gotoh buy ya. Bukan hari ini aja sih, dari kemarin kalau nggak salah ini untuk BB terus akumulasi dan tidak melakukan penjualan sama sekali di saham Gotoh. 100% transaksinya buy, dari kemarin udah net buy 100,3 M. Selain BP untuk aslinya ada AK yang juga akumulasi. Untuk hari ini apakah akan nambah muatan lagi tanggal 23? Ya untuk AK-nya net buy 1,3 M, tapi kemarin masuk lumayan banyak ya. Selain BP ada CCBK yang masuk untuk aslinya hari ini. Yang keluar ZP, IU, XL, RF cuma secara nilai diakumulasi oleh asing, lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya sendiri ada BP versi lokal juga yang akumulasi 22 M-an. Yang keluar MG, CC, SQ, XL ya, dan sebagian retail keluar. Untuk besok mungkin untuk saham Gotoh ya, mungkin lihat aja di awal market sih. Ini MG-nya taking profit soalnya hari ini 18,4 M ya. Takutnya kalau besok MG jual lagi dengan jumlah yang lebih banyak ya ada potensi koreksi. Kalau koreksi supportnya di 70. Ini support terdekatnya. Tapi kalau naik target price-nya ke level berapa coba kita hitung ya. Kira-kira kalau besok naik target price ke level berapa? Cukup tinggi ya, 90. Ngeri ya 90. Jadi disclaimer sih mungkin buat teman-teman yang mau scalping ya, tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu untuk saham Gotoh ya. Kalau besok langsung hijau, resistennya di 89 sih, 8990. Cukup tinggi, dan kalau turun supportnya di 6970. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini merah lagi ya, makin menarik mungkin ini buat teman-teman yang masih bingung, mungkin selain pilihan di saham BBRI ya, karena di BBRI cukup banyak retail. Ya bisa pindah di Telkom ini ya harganya secara histori masih di bawah. Secara fundamental juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih untuk saham Telkom ini, lumayan kuat ya untuk fundamentalnya. Cuman emang lagi sepi aja sih, belum ada sentimen yang bagus ya buat goreng. Kita tunggu aja laporan kuartal 3 nanti gimana. Kalau secara histori teknikalnya masih di bawah. Jadi kalau mau entry di harga 2940-an ini ya semoga aja resikonya nggak terlalu tinggi sih. Kalaupun misal entry malah turun ya di hold aja. Kalau di cut loss agak sayang ya, harganya lumayan murah ini kalau secara historinya. Apalagi untuk saham Telkom kalau nggak salah masih didominasi asing ya, yang pegang saham floatingnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk Telkom tanggal 23 Oktober aslinya keluar lagi 158,3 M. Kalau kita lihat lebih detail TLKM hari ini tanggal 23 secara keseluruhan RX, BK, AK ya emang didistribusi asing sih, dan ditampung lokal. RX, BK, AK versi asing net sell hari ini di saham Telkom. Di distribusi asing ditampung lokal, harga sahamnya turun, retailnya sebagian masuk. Ya mungkin untuk besok kalau merah di awal market ya jangan buru-buru masuk dengan jumlah yang banyak aja. Untuk support terdekatnya di 2920, pantau level ini.
dan resistennya di 2990, masih di sini sih. Kalau menurut saya untuk besok kemungkinan kalau nggak sideways malah cenderung turun sih. Ya mungkin kalau IHSG masih di situ-situ aja ya kayaknya ada potensi Telkom juga kalau nggak di sini aja cenderung turun ya. Kalau turun sebenarnya malah tambah menarik sih buat teman-teman yang mau entry ya untuk saham Telkom, bisa dipertimbangkan kalau mau mulai nyicil. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini masih mencoba buat breakout, cuman gagal ya, malahan ditutup minus tipis ini. Tadi sempat hijau sih, sempat mencoba breakout, cuman masih belum berhasil untuk hari ini. Close di 7775. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah BK-nya masuk lagi hari ini di saham Brand? AK-nya keluar, BK-nya juga keluar ya. Jadi di distribusi asing hari ini tuh untuk saham Brand, dan lokal yang nampung. Asingnya net sell 43M, untuk lokalnya yang nampung DH paling banyak 26,4 M. MG-nya jualan 11 M-an. Selain DH, nah ini yang nampung malah broker-broker retail lagi masuk di resisten agak. Ya gimana ya? Mencoba breakout cuman gagal ya, kita nggak ketahui juga kalau berhasil breakout atau enggak ya tadi itu. Ya pantau aja level ini sih 47.600 berapa ini, 7.625 ya berarti ini untuk saham Brand. Soalnya ya pantau aja level ini sih. Ini karena gagal breakout. Untuk besok hati-hati aja kalau untuk saham Brand misal tiba-tiba turun ya. Kalau mau diantisipasi, misal tadi udah ambil di area sini, misal di 7650 malah gagal mantul naik jebol lah, itu kalau mau cut loss disclaimer ya. Tapi ini kalau mau entry agak namanya buat scalpingan aja, harga nggak sesuai prediksi awal mending diantisipasi. Soalnya hari ini AKBK-nya jualan lagi, AK-nya cukup banyak 20,2 M. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Brand. Masih pantau apakah besok bisa breakout lagi di atas 7625, 7650 atau enggak ya. Oke, itu untuk saham Brand ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini gagal breakout sih. Tadi sempat hijau mencoba breakout, cuman gagal. Plus di 382 ya, masih ditutup surplus cuman gagal breakout. Hari ini aslinya keluar lumayan banyak, 44,2 M. Untuk lokalnya yang keluar ada CC ya, ini CC distribusi 32 M lebih, dan yang nampung broker-broker lokalnya pun ada yang distribusi ternyata, yaitu MG. Market maker utamanya hari ini MG taking profit di harga atas ya, berarti ini di pucuk di resisten. MG-nya taking profit cukup banyak, jadi perlu hati-hati buat teman-teman yang hari ini malah masuk di saham BRMS di harga atas ya. Ini kalau kita perhatikan yang nampung hari ini sebagian retail soalnya. CC, YU, OD, XL, XC ya, DX hari ini nampung di saham BRMS di harga atas. Sebagian market makernya udah taking profit, jadi hati-hati ya, nggak terlalu disarankan sih buat entry di harga atas ini. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Takutnya kalau turun gitu loh, kalau turun supportnya cukup dalam ya, emang secara tren bullish, cuman kan kalau udah di pucuk masuk itu agak beresiko ya. Hati-hati aja kalau harga nggak sesuai prediksi. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini hijau, bahkan tadi naiknya lumayan tinggi ya. Untuk saham Bumi mencoba breakout di atas harga tertingginya waktu itu 150, sempat ke 154 ya, cuma ditarik turun lagi, close di 147. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bumi tanggal 23 aslinya keluar 9,4 M, dan hitungannya cukup rame sih untuk hari ini Bumi. Kalau kita lihat market makernya siapa, MG ya. Di sini MG masih net buy 13,1 M, lumayan banyak, dan rata-rata belinya di 148 untuk hari ini aja.
Plusnya di 147, berarti floating loss 1 poin ya untuk saham Bumi. Untuk MG hari ini di saham Bumi nilai transaksi cukup banyak, 307,9 M ya. Mudah-mudahan besok di awal market diakar dulu, jadi ada potensi naik. Untuk lokalnya sebagian retail keluar ternyata ya, jadi mudah-mudahan untuk besok naik. Pantau aja 150 ini, kalau berhasil breakout di atas itu volumenya cukup bagus dan ada yang jaga harga di 150 159 150 149, ada yang jaga harga di level itu, ngegas naik. Target price nya di 166, jadi lumayan tinggi ya untuk target price Bumi. Trennya masih bullish, jadi trend ini juga belum dipucuk-pucuk banget, soalnya untuk saham Bumi juga waktu kemarin pas lagi rame-ramenya akhir tahun 2022 ya, bahkan sempat ke 200-an lebih. Jadi kayaknya masih buat ke 160-an masih cukup besar ya untuk peluangnya. Kita tunggu aja untuk bulan ini mungkin ya, semoga aja bisa breakout di atas 160. Oke, itu untuk saham Bumi. Apalagi beberapa waktu terakhir ketika harganya bullish ya, ini mulai naik, itu belum ada yang distribusi sih, sering kita ikuti ya, maksudnya belum ada yang distribusi dengan jumlah yang banyak. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. PTRO di harga atas ini gagal breakout, tadi sempat naik dulu di awal market itu open gap atas di 17.500-an ya, 17.600 sorry untuk pembukaannya di level itu. Naik dikit kemudian turun dan gagal breakout sih untuk hari ini, karena close-nya ditutup minus 4% lebih ya, close di bawah area 17.000-an, ini 16.500. Untuk besok kira-kira gimana untuk saham PTRO? Kalau kita lihat lebih detail di sini, yang masuk paling banyak malahan XI ya. MG taking keluar 21 M, OD juga keluar 14 M, dan yang nabung XL, XI, PD, NI. Kita ini kok berani masuk di harga atas ya. Kalau mau trading atau follow trend itu nggak disarankan dengan jumlah yang banyak sih, agak beresiko. Tapi kalau harganya udah di bawah, valuasinya murah, nah itu kalau mau entry turun entry lagi itu malah lebih aman ya. Jadi kalau valuasinya udah murah ya resikonya nggak terlalu dalam, tapi kalau udah di atas valuasinya mahal agak beresiko kalau buat masuk dengan jumlah yang banyak. Lihat transaksi hari ini kurang bagus, jadi hati-hati aja untuk besok buat teman-teman yang hari ini masuk di saham PTRO. Takutnya kalau masih turun ya, supportnya lumayan dalam, ada di 13.500. Gak ngeri kalau bisa ke level itu. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTRO secara keseluruhan aslinya net sell 7,6 M, yang nampung ya ini XC, XL, dan untuk aslinya yang keluar CCBK. Oke, itu untuk saham PTRO. Untuk resistennya masih balik lagi ya, 17.000-an, 17.100. Kalau besok belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham PTRO hari ini. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ENRG. Ini yang hari ini juga ngegas ya, cukup rame, 18% lebih, nggak nanggung-nanggung ya. Untuk target price-nya tadi sih sempat mencoba breakout resisten kuatnya di 300 berapa, ini harga tertingginya waktu itu di 308 ya, itu resistennya mencoba breakout gagal untuk hari ini, cuman udah 18% lebih loh ya. Kemarin breakout, hari ini langsung ngegas lagi ya. Mungkin buat teman-teman yang mau scalping, yang trading, besok bisa pantau ya untuk saham ENGR. Semoga aja masih volatile, masih tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini ZP, PD, AK masuk ya. Secara keseluruhan ya ini diakumulasi ZP sama PD, dan untuk lokalnya jualan YU, sebagian retail keluar ya. Jadi kayaknya masih ada potensi naik, tapi ya ini harganya udah di atas, jadi buat scalping aja. Udah profit di atas 3-4% mending diamankan ya, dan sekiranya harga saya prediksi mending diantisipasi aja. Pantau level 308. Ini resisten tekannya, dan kalau turun supportnya ada di 29. Mungkin kalau di awal market merah ya jangan buru-buru buat entry, tunggu daerah support kalau ada yang cek harga. Mudah-mudahan bisa mantul naik ya kalau emang trennya bullish. Oke, itu untuk saham ENRG. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham Adaro yang hari ini turun lagi.
turun 1% ya untuk saham Adaro. Ya, turun lagi 1% ke level 3690. Untuk supportnya masih di 3570-an sih. Kalau secara Fibonacci jadi jangan buru-buru buat entry dulu. Kalau kita lihat apakah aslinya masih keluar untuk saham Adaro hari ini, ya masih sih 5,5M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Adaro hari ini tanggal 23 di distribusi ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng kelihatan AZ net sell 21M dan AK-nya versi asing ini net sell 13M lebih. Untuk AZ-nya versi lokal, jadi lokalnya pun ada yang distribusi, asingnya net sell, harga sahamnya turun. Kurang direkomendasikan buat teman-teman yang baru mau entry ya. Nah, tapi disclaimer, takutnya besok turun, supportnya pantau aja di 3570. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Dan ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.